صوروا بعدين نصور هنا. Mana yang rubah-rubah ini? Apanya? Yang kata malam sangat kita tuh yang dari Itu. Oh ini ya? Ini itu. Itu rubahnya? Iya. Saya di sini ya, soal rubahnya. Itu mah gitu aja kan. Kalau Zam-Zam ini di sini. Oh ya ini ya. itu masih ada di atas. Masih ke atas lagi kita tuh. Itu paling puncak. Lantai 5 berarti itu. Ya kan? Ini kan pagar ini yang kita nggak nampak orang di sini. Iya iya. Kemana kita duduk atau kemana? Dia cuma keliling doang. Hah? Nggak pakai doang. Orangnya? Bawa lah. Lantai 2. Senang lagi udaranya. Bawa aja lah. Di atas lah. Carilah jalan ke atas. Lompat. Pakai lompat. Oh, ada petunjuknya tuh. Ya. Persembunyian kita akan diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Maka disitulah kalau Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, janganlah engkau cemas, janganlah engkau saat ini menganggap keberadaan kita ini berdua saja. Ketahuilah wahai Rasul, wahai sahabat Abu Bakar, kita saat ini tidak sedang berdua saja, melainkan Allahu salisuhuma. Jadi Rasulullah itu selalu beranggapan bagi hadirin, ketika tengah berdua maka Allah yang ketiga. Ketika kita tengah bertiga maka keempatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu inti daripada yang bisa kita jadikan ambil hikmah dalam perjalanan baginda Rasulullah. Jadi segala sesuatunya selalu Nabi Muhammad sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berada di posisi tersebut, ketika Allah berikan kepada kita suatu kedaruratan, Kira mendunia. Di mana kita? Di atas motor. Mau kemana kita? Happy umroh. Masya Allah, tabarakallah. Ini busnya luar biasa nih ya. 843. Mudah-mudahan kompak selalu ya Ibu Bapak ya. Amin. Nanti kalau udah Siti Tur di sana, jangan sampai berpisah sama teman-temannya ya. Lihat kiri kanan dengan siapa kita ya. Jangan ada sampai ketinggalan. Nah di sana juga banyak yang jualan ya. Jadi nanti jangan jajan dulu ya Ibu Bapak ya. Kita Siti Tur dulu ya. Setelah itu di sana nanti belum ada yang berangkat. di Madinah
banyak, murah-murah. Nanti akan diantar kita belanja. Nah sekarang kita City Tour fokus, jangan tergoda ya ibu bapak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahkan sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama khususnya nikmat sehat yang terus Allah jaga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan dan dilindungi kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dengan menikmati nikmat-nikmat Allah, khususnya yang selama berada di kota Madinah dan sampai kita pulang ke Indonesia insya Allah. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita jangan pernah angkuh, maka kita jangan pernah takabur, kita jangan pernah sombong. Dengan adanya nikmat Allah, maka senantiasa harus tumbuhkan daripada diri kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sekurang-kurangnya dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenapa ibu hadirin, Allah 3 malam di Jabal Sur, Rasulullah kemudian meninggalkan Jabal Sur tersebut, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Apakah sudah selesai perjuangan Rasulullah? Tidak. Perjuangan Rasulullah tidak sampai di Jabal Sur saja, tidak selesai di Jabal Sur saja. Ketika Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar meninggalkan Jabal Sur, melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah, ke kota Madinah Al-Mukarramah Al-Munawwarah, maka kemudian Bapak Ibu hadirin, di tengah perjalanan tersebut ada satu pencari jejak baru yang bernama Suraqah, karena seluruh kaum kafir Quraisy ketika tidak menjumpai Rasulullah, maka ada satu pemuka kaum kafir Quraisy, yaitu yang bernama Abu Sufyan, yang mengeluarkan fatwa, mengeluarkan informasi bahwasanya barang siapa yang menemukan Muhammad, baik dia dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan saya berikan 100 ekor unta dari unta-unta terbaik. Maka kemudian seluruh kaum kafir Quraisy keluar lagi dari kota Makkah mencari Nabi Muhammad itu. Maka yang pertama yaitu Suraqah yang menjumpai Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrahnya menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika dari jarak jauh Suraqah sudah menjumpai Nabi Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad, maka Suraqah langsung mengeluarkan pedangnya, ingin membunuh, ingin menebas Rasulullah, hanya karena menginginkan 100 ekor unta. Maka ketika sangat dekat jaraknya dengan Rasulullah, maka unta yang ditunggangi oleh Suraqah itu terpental. Kemudian Suraqah usaha lagi, terpelosok lagi. Ketika sangat dekat jaraknya dengan Rasulullah, maka oleh Rasulullah ditanyakan, wahai anak muda, apa tujuan engkau, wahai anak muda? Langsung Suraqah terdiam. Itulah salah satu pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah datang kepada Nabi Muhammad. Suraqah tidak ada mengungkapkan hal-hal yang jelek kepada Rasulullah, dan bahkan tidak sanggup, tidak tega, tidak terus kemudian menebas Rasulullah, cuman terdiam saja. Apa niat engkau wahai anak muda? Wahai ketahuilah anak muda, di sebelah kanan kita ini merupakan universitas ya, Universitas Ummul Qura ya, perguruan tinggi terbesar yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini ya Ummul Qura, dan di dalamnya ada penghafal Al-Quran ya, ada banyak ribuan penghafal Al-Quran 30 juz, termasuk saudara-saudara kita dari Indonesia banyak yang berada di sini. Ini merupakan Ummul Qura, universitas terbesar yang ada di kota Makkah, dan di sini gratis bagi Ibu hadirin. Jadi sesiapa saja yang mendaftar di sini semuanya gratis, dan bahkan mendapatkan gaji dari kerajaan Arab Saudi. Ya, banyak sekali juga saudara-saudara kita yang datang dari Indonesia masuk ke tempat ini, masuk ke universitas ini dengan mendaftar lewat jalur beasiswa. Semuanya gratis dan bahkan dapat gaji kuliah di sini. Patut berbangga semua ya, patut berbangga bagi kita semua. Banyak saudara-saudara kita mudah-mudahan ngalir
kepada keluarga-keluarga kita, anak keduaan kita, mudah-mudahan sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kemudian bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Amin Allahumma amin. Karena kenapa Ibu hadirin, seseorang yang bisa menghafalkan di antara anak keturunan kita yang hafal Al-Quran 30 juz, maka itu akan mendatangkan dalam keluarga tersebut, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kenyamanan, kedamaian dalam keluarga kita, khususnya Al-Quran tersebut nanti ya'ti yaumal qiyamah syafa'atan, yakni mendatangkan Al-Quran tersebut mampu mendatangkan syafaat kepada kita pada hari kiamat, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran, menjadi ahlul Quran, dan seseorang yang termasuk ahli Quran tersebut bukan orang yang menghafal 30 juz. Seseorang yang dinamakan orang ahli Al-Quran bukan menyempatkan diri kita untuk senantiasa terus membaca Al-Quran meskipun sedikit satu makra, maka itulah orang yang dinamakan ahli Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut Bapak Ibu nantinya insya Allah akan menjadi nur di alam kubur di Padang Arafah. Alhamdulillah Ibu hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah sampai di Padang Arafah ya. Saat ini kita sudah sampai di Padang Arafah dan nanti kita di sini Ibu hadirin 47. Ya, 47. Ya, semuanya berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti di sini kita turun bersama-sama, kemudian kita bergerak insya Allah akan menuju ke Jabal Rahmah ya. Kita akan menuju ke Jabal Rahmah dan kami himbau kepada Ibu sekalian ya, dan di Jabal Rahmah kita nanti bisa berjalan bersama-sama, mohon jangan berpencar, tetap menjaga kebersamaan kita bersama-sama mulai dari dan cocok dengan hawa di sini, maka sangat membantu untuk membuat tempat-tempat teduh di padang pasir. Maka ini dilestarikan sampai detik ini dijaga oleh kerajaan. Pohon-pohon yang ada di sebelah kanan kiri ini itu dijaga oleh kerajaan dan tidak boleh dimusnahkan. Dan sampai detik ini pohon-pohon tersebut itu terkenal sebagai pohon Soekarno, ya, karena yang membawa dulu Soekarno. Karena yang membawa dulu Bapak Soekarno, maka pohon tersebut dikenal sampai detik ini pohon Soekarno. Hadirin Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempat di mana para jemaah haji nanti berkumpul pada saat tanggal 9 Zulhijjah. Seluruh yang datang dari tempat ini sudah dalam keadaan berihram. Seluruh jemaah haji yang datang ke tempat ini semuanya harus sudah dalam keadaan berihram. Jadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru selesai
tur ke Jabal Rahmah di Padang Arafah, tempat paling spiritual di muka bumi. Mudah-mudahan kita bersama dimudahkan Allah bersama menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Samira, Samira belakang. Bersama istri tercinta. Bukit Kasih Sayang, Jabal Rahmah. Ini risikonya. Padang Arafah. Awas, awas, awas. Pas dek. Lewat, lewat, lewat.
Berarti hendak ke Mekah orang haji ni dah ya? Mekah lah je tawaf lalu. Ya hendak ke Kaabahnya dah. Juga Kaabahnya je tawaf, tahu di mana je nak di Kaabah. Beda hajinya, ni 7 rukun haji tapi ada tambahannya bermalam di Mina, berwukuf di Arafah. Dapat lah. Kurang tu 40 hari. Bu. Bu. Sama-sama. Itu yang belakang aja. Ikut kita ujung sana. Jauh di mata tapi dekat di hati. Iya, iya. Dari pasukan ya. Pohon Soekarno, pohon palem. Ini Presiden Soekarno yang menanam pohon untuk Arab Saudi dan dilestarikan hingga sekarang. Jadi tinggi kan? Orang sini orang sini. Rongsel nggak ada. Arafah, tempat jemaah haji 9 Zulhijjah 1447 Hijriah nanti, insyaallah.
Jabal Rahmah. Kemas pun. Iya, iya. Oh, Kalau cewek, itulah. hmm. Kalau cewek itu Kah? Iya. Sama Esi Carolina binti Dr. Anus Kennedy di Jabal Rahmah. Menit insyaallah.
Hidup berapa? Mau naik mobil? Hidup kan? Hidup. Iya hidup. Kenapa itu? Oh, naik. Hidup. Belum. Belum berapa. Hidupkan paketnya, Bu. Ya hidup kan nang moto. Nang moto. Oh, foto. Iya, udah. Pakai dagang pakai. Itu foto apa video? Ini orang Indonesia. Video. Mestinya ada kawan kajian. Ah. Alhamdulillah guys, kita sampai di bus. InsyaAllah kita mengikut lagi umroh, insyaAllah. Amin. Umroh sudah kedua.